Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita menjadi makhluk yang terbaik, semulia-mulia makhluk. Ini semua adalah karunia Allah. Semoga kita dimuliakan Allah di dalam kehidupan dunia ini, dan Allah juga memuliakan kita setelah kita kembali kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sedikit mengulas tentang ayat Al-Quranul Karim yang kita baca di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Dalam ayat ini jelas kita lihat bahwa sebenarnya yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita pada hakikatnya adalah Allah. Apa yang dilakukan para dokter, para bidan, orang-orang yang ikut serta membantu orang tua kita, pada intinya itu hanyalah usaha dan tidak akan memberi bekas. Allah lah yang mengizinkan kita keluar dari dunia ini. Allah lah yang menakdirkan kita dilahirkan ibu kita, dan pada saat kita lahir kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya ilmu, kita tidak punya akal, kita tidak mengerti arti kehidupan, kita tidak membawa apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah menganugerahkan, memberikan kepada kamu pendengaran. Dari semua anggota tubuh yang kita miliki, yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah pendengaran. Dengan mendengar kita tahu suara ibu kita, suara orang lain, suara ayah kita. Maka sebagai orang tua, pendidikan pertama yang harus dia berikan kepada anaknya adalah suara yang baik, ucapan yang baik. Kita melihat banyaknya saat sekarang ini penghafal Al-Quran. Ada yang baru belasan tahun sudah hafal Al-Quran. Ini artinya apa? Ketika anaknya masih kecil, belum bisa melihat, belum bisa berpikir, belum bisa membaca, tapi anak itu sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat anak-anak kecil, ketika mulai dari kecil dia diperdengarkan lagu-lagu, sampai 20 judul dia tahu, padahal dia tidak tahu membaca. Ada anak kecil yang berumur 10 tahun, dia buta, tapi dia hafal Al-Quran. Apa artinya? Bahwa pendidikan pendengaran sangat utama, sangat penting di dalam mendidik seorang anak. Kepada orang yang ada di sekitar anak ini, ketika orang tua memperdengarkan kepada anaknya ucapan yang lembut, maka yakinlah anak itu akan jadi lembut. Ketika orang tuanya mulai dari kecil sering marah-marah, lalu yang dia dengarkan adalah kemarahan, maka pendidikan marah ini akan membentuk kepribadiannya menjadi pemarah. Seorang anak yang kecil, yang belum bisa melihat, belum bisa berpikir, tapi pendengarannya sudah berfungsi, ketika orang tuanya memperdengarkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan lengketlah di dalam hatinya. Maka bisa jadi anak ini jadi penghafal Al-Quran. Perdengarkanlah ucapan yang baik, kata-kata yang lembut, anak ini akan menjadi anak yang baik.
Yang kedua, setelah Allah titipkan kepadanya pendengaran, pendidikan dari ucapan, lalu kita didiklah dia dengan penglihatan. Kita tunjukkan kepadanya bagaimana cara sholat. Ketika orang tua mengajak anaknya ke dalam masjid, padahal anak belum dididik untuk sholat, anak belum tahu apa arti sholat, tapi dia tunjukkan kepadanya bagaimana gerakan sholat, maka anak itu akan mencontoh. Ketika kita mau bersedekah kepada orang lain, ketika kita mau memberi kepada orang lain, lalu kita ajak anak kita tunjukkan kepadanya, bahkan kita suruh dia untuk memberi. Lalu ketika dia melihat kita bagaimana memberi dan bersedekah, maka pendidikan ini akan terus berlanjut, akan tetap dia ingat sampai dia tua. Ketika seorang orang tua merawat orang tuanya dengan baik, dengan ucapan yang baik, belas kasih, sopan santun, maka anak ini melihat orang tuanya merawat neneknya. Maka ketika neneknya meninggal, nanti setelah dia besar dan orang tuanya menjadi tua, maka dia akan teringat bagaimana ketika dia melihat ibunya merawat neneknya. Maka pendidikan ini akan terus ada di dalam hatinya, berakar sampai dia tua. Maka dia akan menjadi orang yang penyayang karena dia lihat ibunya seorang penyayang. Dan selanjutnya Allah menitipkan kepada kita hati. Disinilah kita lebih mendidik anak kita, menyekolahkan dia, sering menasehatinya, sering menggugahnya, bercerita kepadanya cerita-cerita yang baik, menggugah perasaannya, mengisi akalnya dan otaknya dan hatinya. Maka apabila yang tiga macam ini kita isi dengan kebaikan, mulai dari kecil kita perdengarkan kepadanya ucapan yang baik, lalu kedua orang tua mencontohkan perilaku yang baik, lalu kedua orang tua memberi nasihat, mengisi hatinya dan jiwanya, menyekolahkannya, senantiasa memberi contoh kepadanya, maka insya Allah anak ini akan menjadi anak yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada kita pendengaran, Allah berikan kepada kita penglihatan, Allah berikan kepada kita hati, lengkaplah hidup kita, maka kita akan bisa menjalani hidup dengan baik, yang ujung-ujungnya Allah menjelaskan la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur dengan nikmat pendengaran, dengan nikmat penglihatan, dengan nikmat hati, semoga kamu bersyukur. Artinya pergunakanlah pendengaran itu, penglihatan itu, hati itu kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mempergunakan telinga kita untuk mendengar yang baik, mempergunakan mata kita melihat yang baik, dan hati kita untuk kebaikan. Maka dengan demikian kita akan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ulasan ayat Al-Quran dari surah An-Nahl ayat 78. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.